Kita lanjut ke episode 23. Saya mohon izin untuk langsung membacakan catatannya. Iya, silakan. Senin malam Selasa Pon 10 Januari 2005 pukul 22:20, guru gaib datang. Saya diberi anugerah ajian pemecah rogo untuk memisahkan sukmo dan rogo, kemudian beliau berpamitan pergi. Pukul 00.20, guru gaib datang lagi dan memberitahukan bahwa anugerah ajian pemecah rogo untuk memisahkan rogo dan sukmo dengan membuka dua telapak tangan dapat mengendalikan massa agar diam, tidak beringas, serta tunduk. Bacaannya memohon kepada Allah. Jadi di sini memang yang dimaksud dengan ajian di sini, tapi tidak ada ajian-ajian. Tapi di sini itu maksudnya adalah dengan doa kepada Allah, ya. Iya. Sang Prabu ya. Iya. Nanti jangan ada yang salah tafsir lagi. Ya, sebetulnya kan ini kan tujuannya kan kadang-kadang orang beringas itu kan ditunggangi setan, Iya. makhluk Betul. lain gitu. Iya. Nah itu dia. Jadi ketika dia kerasukan itu Bisa dikendalikan ya. bisa dikendalikan. Ya, terima kasih Sang Prabu atas tambahan penjelasan dari catatan ini. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Rabu Wage malam Kamis Kliwon 12 Januari 2005 pukul 16.30. Kedatangan tamu malaikat dengan menyebut jati dirinya mengaku sebagai sahabat guru gaib dan memberi sesuatu kepada saya atas perintah Allah ke telapak tangan kiri saya sebagai pendamping ajian pemecah rogo, yakni ajian pemecah sukmo, dengan tujuan memisahkan sukmo yang telah ditempel iblis dengan mendorong telapak tangan kiri ke depan, kemudian mengucapkan salam dan kemudian pamit. Jadi ini untuk pelengkap dari yang di atas ya. Iya. Kita lanjut ke tanggal yang sama, jam yang berbeda, pukul 20.55. Kedatangan guru gaib bersama sahabat beliau ya. Karena memang di sini agak ada rahasia yang mungkin memang kalau memang Sang Prabu bisa menjelaskan, bisa dijelaskan. Kalau memang dirahasiakan, kita lanjut ke catatan Jadi gini, berikutnya. betul. Jadi ketika guru bersama sahabatnya itu kan berdua tuh. Iya. Beliau bilang, pertama selalu mengucapkan salam. Iya. Assalamualaikum. Terus saya jawab, Waalaikumsalam. Terus beliau bilang, Angger anak Prabu. Terus saya menjawab, iya Eyang. Nah, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Iya. Terus beliau bilang, ini Eyang kalayan rencang untuk menjelaskan bahwa dia temannya Eyang. Iya. Beliau juga menyampaikan, ini teman Eyang mau bicara. Iya. Prabu saya datang bersama kawan gitu. Iya. Kalau kawan kan beliau, kalau Iya. saya kan guru gaib, untuk membuktikan masalah itu. Terus lalu saya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mengerti. Terima kasih, saya mendapat anugerah dari Tuhan yang Maha Besar. Lalu kata guru gaib bilang, terus kan karena berdua, beliau guru gaib bilang, Angger anak Prabu, ajian ini ajian yang terakhir yang diparingi dari Tuhan Allah. Bab masih ada lagi yang tidak tahu itu kehendak Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Eyang hanya melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhanmu. Terus saya bilang, iya, saya mengucapkan terima kasih Eyang. Terus beliau bilang, sudah sampai di sini dulu, saya datang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang di pukul 23.15 ini kedatangan guru gaib, tapi dalam dialog di sini Sang Prabu masih merahasiakannya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Selasa Kliwon malam Rabu Wage 18 Januari 2005 pukul 00.15 menit. Guru gaib datang kembali karena di sini masih memakai dialog dengan bahasa Jawa. Mungkin Sang Prabu bisa menjelaskan. Iya, ini saya jelasin aja karena Iya. kan masalah bencana ini sudah terjadi. Iya. Beliau datang mengucapkan salam, saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bilang, Angger, apa yang diperintahkan Tuhanmu sudah dilaksanakan? Saya menjawab, iya yang sudah. Terus beliau bilang lagi, yang tabah hatimu, tetap kalau jawab itu ya, tidak akan lama lagi Jakarta bakal ada bencana besar. Yang sabar, bencana ini sudah menjadi kepastian Tuhan. Jadi ini apa yang dijelaskan 18 Januari 2005. Nggak tahunya saya nggak ngerti di Jakarta bencana apa. Nggak tahunya beberapa tahun kemudian Situ Gintung di Cirende itu besar, itu banyak makan korban gitu loh. Angger, buka telapak tanganmu yang kanan, baca 2 kalimat syahadat 3 kali. Kemudian telapak tangan saya kanan saya diisi. Beliau bilang, Angger, ini untuk menyepuh ajian yang sudah masuk. Terus beliau bilang, ajian yang ada di tangan kiri itu pasangannya ajian yang ada di telapak tangan kanan. Nah, terus beliau bilang, gunanya untuk mendudukkan manusia yang beringas. Kita langsung ke catatan Pon. berikutnya ya, Iya. Sang Prabu ya. Jumat Pon malam Sabtu Wage 21 Januari 2005 pukul 21.50 beliau kedatangan guru gaib lagi. Jadi di episode ini memang banyak tuntunan-tuntunan, banyak nasihat-nasihat dari guru gaib ke Sang Prabu. Jadi kedatangan beliau itu memang rutin, kontinu ya di saat itu ya, Sang Prabu ya. Mohon dijelaskan sedikit di sini, Sang Prabu. Jadi beliau datang dengan mengucapkan salam, saya juga menjawab waalaikumsalam. Terus beliau bilang Angger, sing tetek hatimu, jadi yang tabah hatimu. Tidak akan lama lagi bencana bakal kejadian. Terus jadi walaupun di dalam ukuran manusia itu beberapa tahun kemudian, betul. tapi kalau di alam sana sebentar. Terus saya menjawab, iya, saya sudah memberitahu teman-teman di Jakarta. Kelihatannya banyak orang yang kagak percaya. Ya, terus akhirnya guru menjawab, ya seperti itu enggak. Diberitahu, diberi peringatan, tidak ngerti. Nah, dia sudah lupa akan hidupnya, katanya gitu. Terus saya bilang, iya, saya ini kan orang kecil, pasti tidak akan percaya. Apabila saya mengingatkan kepada orang-orang, kalau penguasa kan beda, gitu loh. Nah, terus beliau jawab, ya sudah, tidak apa-apa, Ger. Sudah sampai di sini dulu, yang tak kembali. Nah,
tak pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada hikmah juga di sini Sang Prabu, ketika memang ada nasihat, sebenarnya kita jangan melihat dari secara zohirnya saja gitu. Iya. Jadi memang ketika kita menerima peringatan atau nasihat, yang terbaik buat kita seharusnya kita lebih waspada untuk menjalani nasihat-nasihat tersebut. Ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Senin Legi malam Selasa 24 Januari 2005 pukul 23.00 guru gaib datang kembali. Untuk di catatan ini kita lanjutkan ke catatan berikutnya karena memang masih dirahasiakan. Kita lanjut ke Senin Pon 31 Januari 2005 pukul 20.20 ya Sang Prabu ya. Di sini kedatangan guru gaib dan berdialog dengan Sang Prabu. Mungkin bisa dijelaskan di sini Sang Prabu. Ya, dijelasin aja karena kan kemarin itu kan membicarakan salah satu putusan. Ini kedatangan guru ya, guru gaib. Ya. Beliau bilang, angger anak Prabu wis pirang-pirang dina eyang ora sowan. Jadi sudah beberapa hari yang tidak datang. Lalu saya jawab iya yang. Beliau juga bilang, sudah kepastian Tuhanmu eyang mendampingi angger sampai akhir hayat. Terus saya bilang, eyang kayaknya datang bersama Nabi Khidir alaihissalam. Terus beliau bilang, iya bener Nger. Lalu Nabi Khidir nyaut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus beliau bilang gini, angger anak Prabu, sudah cukup lama eyang tidak kesini. Kan ketika dulu kan yang membimbing kan beliau juga gitu loh. Ini sudah saatnya eyang masuk kepada diri angger anak Prabu. Kemarin masuk untuk tempat saja petilasan, jadi sebentar gitu ya. Sekarang sudah saatnya saya menyatu kepada jasad angger untuk jejibahan. Jejibahan itu kalau kita kewajiban. Jadi angger salah satu manusia yang dikehendaki Tuhan yang Maha Besar. Terus beliau bilang, begitu Gusti Prabu. Jadi setelah bicara itu kok manggilnya Gusti Prabu? Tadi awalnya angger. Akhirnya saya bertanya. Bingung ya? Bingung. Terus saya bilang, Nabi Khidir, saya ingin bertanya. Tadi Nabi Khidir memanggil saya angger anak Prabu. Ada masalah apa sekarang memanggil saya Gusti Prabu? Sebetulnya kejadiannya seperti apa gitu loh. Terus beliau menjelaskan gitu. Angger salah satunya makhluk Allah yang yang terpilih Tuhanmu. Terus itu dilompati aja. Saya harus hormat kepada diri Anda. Sebab Anda bakal titik-titik. Gitu. Nah, saya bilang lalu, saya ini tidak merasa eyang. Nah, saya bilang makhluknya Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Semuanya saya pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Besar. Ketika itu kan ada sesuatu yang bingung dijawab.
Akhirnya saya bertanya kepada guru gaib yang saya ingin bicara, bertanya lah Iya. jejibahan itu apa? Terus beliau menyampaikan begini, Ger, jejibahan itu untuk membimbing jasad. Nabi Khidir masuk kepada Angger untuk kebaikan dan kebaikan. Semua ilmu laduni yang Angger terima untuk memberantas angkara murka, Iya. koma kan, carut marutnya alam dunia dan tatanan kemanusiaan. Wis murat marit sudah amburadul kan, tidak mengerti sejatinya hidup. Wis yang tak pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini Sang Prabu berkenan untuk menjelaskan perjalanan ruhani beliau, dialog dengan guru gaib. Sebenarnya ini adalah guru gaib beliau, penuntun beliau. Kalau Nabi Khidir itu di masa yang lalu, kan gitu ya. Ya Sang Prabu karena udah lama. Ada fase tingkatan ya. Tingkatan untuk membimbing Sang Prabu lah. Ibaratnya sekolah tuh tahapan, kalau perguruan tinggi itu dari S1 ke S2, S3 gitu. Dan yang membimbing juga beda kan gitu ya. Tingkat sesuai dengan tingkatannya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Rabu Kliwon malam Kamis Legi 3 Februari 2005. Saya kedatangan guru gaib memberitahu bahwa saya disuruh berangkat ke Jakarta Barat untuk kebaikan dan kebaikan. Kemudian saya menyanggupinya. Nah, kita lanjut ke catatan berikutnya. Jumat Pon malam Sabtu Wage 25 Februari 2005 pukul 00:05. Guru gaib datang untuk memberitahu. Mungkin bisa Sang Prabu menjelaskan. Ini kembali kepada masalah bencana ini. Jadi memang bencana itu terus ya. Mulai tsunami Aceh. Itu terus tidak akan berhenti. Iya betul. Nanti berhentinya kalau Allah menghendaki makhluknya itu baru memohon beri kesempatan baru selesai. Itu aja. Ya, kita lanjut ke catatan berikutnya. Senin Kliwon Selasa Legi 14 Maret 2005 pukul 21.25 guru gaib datang kembali. Di sini juga ada dialog dengan bahasa Jawa. Bisa Sang Prabu menjelaskan. Jadi gini, beliau datang, Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam ya. Angger anak Prabu, buka telapak tanganmu dua-duanya. Baca surat Al-Fatihah 3 kali, lalu usap kepada meripat itu mata, kedua mata ya, untuk kewaskitaan mata, ketajaman mata. Terus saya bilang, iya saya laksanakan ya. Beliau bilang begini, Angger, Tuhanmu memberi amanah dan anugerah kepada Angger untuk kunci dunia, kebaikan dan kebaikan. Terus beliau ini ada, tapi tidak perlu dijelaskan. Ini bicara senjata cakra ya. Senjata cakra nanti aja nanti. Jadi ini menyangkut ada memang yang diberikan oleh guru gaib untuk senjata cakra dan kegunaannya memang masih dirahasiakan oleh Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Jumat Pahing malam Sabtu Pon 15 April 2005 pukul 01.10. Atas kewenangan Sang Prabu masih dirahasiakan. Kita lanjut ke Kamis Pon malam Jumat Wage 21 April 2005 pukul 20.47 bertepatan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1426 Hijriah. Beliau kedatangan guru gaib dan salah satu
utusan Allah dirahasiakan apa kita lanjut ke catatan berikutnya Sang Prabu? Karena di sini memang banyak pembelajar setelah dituntun oleh guru-guru gaib, guru gaib dari golongan malaikat ini, memang perjalanan Sang Prabu memang harus kita pahami dulu dari awal dan dasar dari supaya kita sebenarnya paham tentang perjalanan beliau gitu. Karena memang berat kalau dan pikir ini berat gitu. Jadi kan gini, tapi ya memang ada yang perlu disampaikan. Tapi kalau yang berat-berat jangan dulu lah, nanti kecuali suatu saat ya. Iya. Jadi memang di sini di catatan beliau memang lumayan banyak istilahnya yang disampaikan oleh salah satu utusannya, tapi memang di sini Sang Prabu belum berkenan untuk menyampaikan. Dan suatu ketika semua yang dirahasiakan oleh Sang Prabu ini akan disampaikan pada saatnya, kan begitu ya Sang Prabu. Kita lanjut lagi ke catatan berikutnya. Jumat Wage malam Sabtu Kliwon 22 April 2005 pukul 23.45. Ini guru gaib datang. Untuk yang ini di mana Sang Prabu? Jadi di sini masih dirahasiakan karena ini memang menyangkut tentang utusannya juga yang memberikan nasihat-nasihat, tapi di sini memang ada rahasia-rahasia yang memang belum bisa untuk kita terima ketika kita memang belum mempelajari lengkap dan dasar dari perjalanan Sang Prabu ini. Kita lanjut ke minggu lagi malam Senin Pahing 24 April 2005 pukul 22.10. Kalau ini boleh nih kayak sepertinya nih ya. Saya kedatangan yang merah ya. Iya. Saya kedatangan Sang Hyang Jagatnata atau Raja Mulia. Ini dari golongan iblis ya. Iblis ya. Pemimpin iblis. Pemimpin iblis ya. Dia datang untuk bukan semua, untuk wilayah masing-masing ya. Iya. Dia datang untuk memberi kabar bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk membantu saya jika saya sudah ditakdirkan menjadi titik-titik. Dia telah memberitahu kepada para anak buahnya agar jangan mengganggu manusia lagi karena sudah saatnya Yang Maha Kuasa menentukan hal ini. Ini di catatan gimana, Sang Prabu? Perlu dibacakan? Ya bisa kalau catatan ini. Catatan, memang beberapa waktu lalu saya didatangi Sang Hyang Jagatnata. Dia adalah makhluk Allah bangsa jin dari kelompok iblis yang bertugas di alam halus atau alam gaib untuk menggoda bangsa jin dan manusia. Dia adalah penguasanya, raja. Berikutnya Sabtu Wage malam Minggu Kliwon 16 Juli 2005 pukul 22.30. Di sini kedatangan guru gaib ya, Sang Prabu. Bisa di sini memang ada hal-hal yang penting banget, ada hal-hal yang rahasia. Kalau memang kita cerna dengan akal pikiran memang belum bisa kita menjangkau, tapi kalau kita telah mempelajari dengan dalam dari perjalanan dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Sang Prabu, kita insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami tentang perjalanan makhluk Allah yang memang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Senin Pon 03 Oktober 2005 pukul 02.30. Ini gimana Sang Prabu? Kami usah. Di sini kita lanjut ke catatan berikutnya. Kamis Pon malam Jumat Wage 2 Maret 2006 pukul 22.45. Saya kedatangan tamu halus atau tamu gaib ketika saya hendak ke kamar mandi dan menunggu beberapa saat lamanya. Ternyata yang datang Sang Hyang Jagatnata atau Raja Mulia, termasuk makhluk Allah yang merusak keimanan manusia. Dia datang memberitahukan bahwa dia tidak diperkenankan mengganggu saya, murid maupun orang yang sedang saya obati atas perintah Allah yang Maha Kuasa, di mana dirinya tidak berani membantah dan
amanat tersebut berlaku bila Gusti Prabu melepaskan senjata cakra Baskara dengan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Di saat itulah dia bersama bala tentaranya akan menyingkir. Setelah itu pamitan pergi. Nah, sebelum saya sudahi, bisa saya jelaskan sedikit. Di sini memang mohon maaf masih banyak yang dirahasiakan oleh Sang Prabu karena ada beberapa pertimbangan. Kalau ini memang disampaikan nanti akan membuat banyak persepsi karena ketidaktahuan dari perjalanan Sang Prabu dan akan membuat gaduh penafsiran cara-cara berpikir yang menonton nanti. Ya begitu ya Sang Prabu. Tapi di sini kita tidak selamanya untuk merahasiakan. Memang ada saatnya nanti rahasia-rahasia itu akan diketahui oleh banyak orang, sebanyak umat lah istilahnya di sini. Mungkin begitu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di episode yang ke-23 ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.